selalu ada untukmu. Nama saya Ahmad Nawawi, umur saya sekitar 28 tahun, tinggalnya di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Benteng Selatan. Apa dia itu semangatnya itu kadang kalau dia apa itu belajar apa dia biar tuh nah orang tua katanya bahagia. Ini keseharian saya di rumah itu ya kadang main HP, kadang main laptop, ngerjain tugas, dan juga makan. Setelah makan ya capek lelah, istirahat. Kadang saya langsung berpakaian kerja, terus saya berangkat kerja pasti bingung gimana caranya. Kadang butuh bantuan ojek online, kemudian kadang teman, kadang bapak atau enggak saudara gitu. Kendala kalau boleh jujur enggak ada sih, enggak terlalu ada kendala gitu. Paling ya kalau rasa penat, paling penat di bagian kaki ya paling dipijit-pijit itu aja sih kendala paling banternya. Selebihnya nggak ada terlalu menghalang gitu nah. Kondisi fisiknya itu ya dulu itu lahirnya prematur gitu nah, dia nggak cukup umur sekitar 7 bulan mungkin. Nah setelah itu cerita dari orang tua itu kita kena polio, ya ekspresi orang tua sedih. Apalagi saya itu anak pertama dan orang tua itu pengen sekali punya anak kayak gitu sih. Maksudnya kita ini ndak kayak manusia normal. Iya sedih lihat anak-anak kita begitu kan. Oh kadang seperti ibu itu kadang sedih juga ngelihatnya. Kenapa anak saya itu begini kan? Apalagi saya sedih sekali lah pokoknya bang intinya. Apalagi waktu-waktu zaman sekolah dulu sering dibully. Kalau ditanya kenapa ikut, motivasinya yaitu mau membahagiakan orang tua, terus mau memotivasi adik-adik biar lebih maju. Kakaknya aja yang tidak normal maju, masa yang adik-adiknya yang normal tidak maju gitu loh. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Halo guys, Sobat Kom dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di Serba, obrolan serba ada bersama saya Anissa. Dan kali ini tentunya seperti episode-episode sebelumnya, saya nggak sendiri nih. Saya ditemani sama rekan saya, ada Om Bram di sebelah kanan sana. Halo Om Bram. Halo. Oke, dan pada hari ini Om Bram kita sudah menghadirkan bintang tamu yang luar biasa nih untuk banget menemani ngobrol kita di Serba episode kali ini. Jadi kali ini kita sudah kedatangan salah satu pegawai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang, salah satu pegawai lah yang menurut Anis nih spesial dalam arti beliau ini memiliki keistimewaan, tapi beliau tetap bisa memiliki semangat bekerja seperti itu. Dan di sebelah kanan kita sudah ada Kanawawi, Ahmad Nawawi. Halo Kanawawi. Halo. Bisa dipanggil Ahmad, bisa dipanggil Nawawi, sesuka kali. Oh gitu. Ya, sesuka kali. Sesuka orang-orang. Kalau Roy itu apa? Roy itu khusus radio. Oh. Ada nama udaranya juga ya. Ada nama ketiganya. Tapi nama panjangnya, nama komplitnya Ahmad Nawawi. Oke. Kita panggil Kanawawi aja ya. Oke. Jadi Kanawawi ini teman-teman Sobat Kom jadi salah satu pegawai P3K yang ada di Diskominfo Kota Bontang, dan beliau ini punya keistimewaan tadi, keterbatasan tadi, maaf ya Kak ya, ada di kaki ya, di kakinya yang mungkin tidak bisa berdiri secara normal. Dan nanti kita akan tanya nih bagaimana Kanawawi bisa survive, bisa menghadapi kehidupan dengan tantangan yang luar biasa ini. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kanawawi, adakah istilah atau nama khusus untuk
keistimewaan yang kakak alami ini dan kenapa sebabnya awalnya? Dari lahir kah atau ada satu kejadian yang membuat kakak jadi seperti ini? Ya kalau secara umumnya mungkin disebut disabilitas tunadaksa. Kalau Tunadaksa. ya kalau umumnya ya tunadaksa itu ada keterbatasan ya di bagian organ misal tangan atau kaki. Nah, sedangkan saya sendiri kan khususnya di kaki. Ya, itu kenapa terjadi seperti itu? Dulu itu waktu kecil jadi umur sebulan 2 bulan itu normal. Oh kan? Iya, normal. Setelah itu kemudian masuk ke umur 7 bulan, ikutlah imunisasi secara umum ya kan, secara umum imunisasi. Nah mungkin orang tua nggak tahu atau gimana, disuntiklah waktu kondisi badan tuh bahasanya demam. Kalau anunya demam, disuntik. Nah setelah mungkin sekitar 2 jam, jadi 2 jam ya Anis, Om Bram, jadi kejang. Jadi panik lah, kondisi keluarga waktu itu panik mungkin ya, panik sekali. Nah bingung juga kayak mana nih cara mengatasinya. Nah habis itu 1 hari didiamkan ibaratnya karena bingung kan. Iya. Mungkin di sana juga di Banjar sana itu kejadiannya itu di Banjar di Kalsel itu. Mungkin akses untuk Vaskes ya untuk fasilitas kesehatannya itu jauh mungkin ya. Nah, sebentar dulu, Nawawi lahir tahun berapa? Tahun 1994. 94. Iya. 94 itu memang masih agak susah ya. Iya. akses Iya. fasilitas kesehatan ya. Kata nenek juga susah, kata kakek juga susah. Jadi untuk mengatasinya zaman dulu kata kakek itu cuma kopi hitam. Jadi kopi hitam itu khusus kayak dipercaya gitu nah. Dipercaya untuk jadi Kepercayaan orang khusus, Ya, oke. kepercayaan khusus. Jadi mungkin bisa kali meredakan kejangnya. Kemudian diminumkan besok masih kejang juga, Om. Nih, jadi dicoba lagi terus selama seminggu, akhirnya stop. Nah, setelah seminggu kejadian itu, nah mulailah melemah kaki. Kaki itu melemah, tangan melemah, semua lemah badan. Termasuk ada juga kayak lemah mungkin dalam bahasa dulunya itu ya mungkin kayak ada keterbelakangan lah. Katanya orang zaman dulu kan di tahun 94, oh ini anaknya bapak ini kayaknya ibu ini ada latar belakang deh kayaknya. Ada keterbelakangan. Karena lemah kan. Tapi namanya orang tua yang khususnya bapak itu percaya, oh enggak anak saya normal kok. Iya, Gitu, orang tua masih ya. berusaha berpositif thinking lah ya. Ya seperti itulah. Itu kan berdasarkan cerita dari orang tua Nawawi kan? Ya. Karena kalau dilihat tadi seperti yang Nawawi ceritakan itu pada usia 2 bulan kemudian itu kan tidak mungkin langsung mengalami. Iya. Nah, ketika Nawawi sembuh bertumbuh pada usia berapa Nawawi itu merasa Nawawi itu ada keistimewaan dengan orang-orang yang lain, ada perbedaan itu. Ketika umur sekitar 2 tahun. Oh, sudah tahu Nawawi Iya itu udah tahu. Jadi kayak kenapa sih kayak beda gitu. Apalagi ya mohon maaf di suatu sekolah itu tidak diterima sekolah. Oh, sempat tidak diterima Iya, sekolah. tidak diterima sekolah karena dulu ceritanya itu nih Om nggak bisa jalan sama sekali ceritanya ngesot. 2 tahun itu? Iya ngesot sampai umur 5 tahun tuh ngesot. Jadi sering dulu bolong celana dijahit mama, dijahit bapak dulu itu. Terus ini juga tangan melemah jadi tangan ini awalnya nggak bisa diangkat begini. Ya lemah aja begini jadi ngesot gitu. Nah waktu TK dan SD itu ya ndak ada lah maksudnya sekolah itu menerima. Dia bilang kayak gini alasan, loh siapa yang nanti yang ngurus Nawawi ketika Nawawi makan, ketika Nawawi ke WC lah ya kan. Kami guru nggak mau lah bahasanya gitu. Itu masih di Banjar. Itu sudah lari ke kota Om. Tetap di Kalimantan Selatan. Ya Atau tetap di Kalimantan, sudah di Kalimantan Timur itu. Oh, udah di Kalimantan Iya, Timur. udah di Kalimantan Timur itu, merantau bapak itu. Nah, di suatu sekolah itu tidak diterima. Tidak diterima lagi alasan begitu. Lari lagi. Tetap bahasanya itu di Kalimantan Timur bahasanya. Tetap tidak diterima sampai 5 sekolah. Orang tua itu putus asa bilangnya nenek sama kakek sekolahkan aja SLB bahasanya kan. Tapi orang tua yang laki-laki ini tidak mau dia. Kayak wah anak saya itu normal kok. Iya normal kok. Jadi
Jadi ceritanya kalau orang tua saya itu bahasanya psikisnya ya. Kalau ada yang ngejek saya waktu kecil tuh dia emosi. Emosi dia. Nggak terima lah Ya, enggak terima kalau anaknya dibilang latar belakang yang saya ceritakan sebelumnya tadi itu. Ya, latar belakang. Karena waktu kecil kan dibilang, oh latar belakang mungkin anaknya ini, anaknya Pak Haji ini. Nah, jadi dia emosi, mau dikasih masuk SLB sama nenek sama kakek, enggak mau bapak. Oke. Anak saya itu normal otaknya kok. Anak saya itu normal lah kayak gitu. Oke, setelah itu Kak, jadi setelah melewati berbagai ujian di mau masuk sekolah nih, Iya. sampai akhirnya orang tua memutuskan menyekolahkan Kakak di mana? Di Kalsel, kembali ke Kalsel. Oh, kembali ke Kalsel. Ya, habis itu disekolahkan Di di sekolah SD SD negeri. Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Nah, di SD Muhammadiyah itu alhamdulillahnya itu gurunya itu masih saya ingat dan alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Kepala sekolahnya itu. Jadi setiap ke Banjar masih silaturahmi saya. Dan bapak itu yang bahasa dalam tanda kutip itu yang ngurusin saya ketika di WC, ketika makan. Jadi makanya wah, alhamdulillahnya guru itu masih panjang umur. Jadi saya silaturahmi, Om, Nis. Jadi kadang-kadang- itu SD. SD. Sampai SMP atau Enggak. Oh, SD aja. Ya, SD aja. Oke, SMP sudah ceritanya pindah ke Bontang sudah. Oh, pindah ke Bontang. Ya, jadi momen-momen SD itu Kakak masih ingat sampai sekarang, Weh, masih. guru yang benar-benar bisa menerima Iya. kondisi Kakak, bahkan ngurusin Kakak lebih Iya. dari siswa lain Iya. mungkin Iya. ya, seperti itu. Diangkat sama beliau. Walaupun kondisi beliau itu juga bahasa anunya mohon maaf ya. Kakinya itu apa ya? Kecil sebelah. Oh, Jadi kayak kecil sebelah itu nah. Entah kenapa juga bingung saya, mungkin kenapa guru itu ibarat saya sudah dianggap anak, mungkin karena kami ya pikiran saya dulu waktu kecil, oh kami sama gitu loh. Ada Ya, kemiripan. ternyata pas sudah makin dewasa waktu SMP, oh memang karena dia tulus menganggap kita anak, gitu Om, oke. gitu nih. Jadi setelah Kakak SD di Kalimantan Selatan di SD Muhammadiyah, Ya. pindah ke Bontang, Pindah ke Bontang. SMP dan SMA di mana Kak? SMP itu di SMP 8. Oh, SMP 8. Angkatan pertama dulu SMP 8 tuh Yang masih gabung sama Spendu. Iya, masih cari murid lah bahasanya. Iya. Angkatan pertama itu kan enggak ada gedungnya. Bener. Enggak ada siswanya jadi Iya. iya terima-terima aja Om Bram kalau kondisi kita kayak gini. Tapi di SMP itu kita sudah bisa jalan sedikit-sedikit. Oh, Nah. jadi Kanawawi sudah mulai bisa mandiri Iya, lah ya. bisa Sudah sedikit-sedikit mulai walaupun mandiri. enggak terlalu kayak bisa sekarang. Masih bisa lah ibaratnya dipopong harus 2 orang lah, bahasanya begitu. Oke. Dipopong 2 orang. Iya. Ya. Melanjutkan SMP di SMP Negeri 8, setelah itu SMA di Di Manbontang. Oh, di Manbontang. Iya, di Oke, Manbontang. di Manbontang. Pernah nggak sih Kak dalam ini kan transisi dari anak-anak menjadi remaja, Iya. apalagi di ya mungkin dari zaman dahulu tuh sudah adalah istilah bullying, tapi Iya. mungkin bahasanya dulu bukan bullying lah ya. Kalau istilah bullying itu kan baru muncul karena tren-tren dan Iya. teknologi zaman sekarang. Nah, hal yang paling Kakak ingat dulu zaman transisi SMP sampai SMA itu bagaimana lingkungan sekolah yang apalagi sekolah biasa ini, Iya. bukan sekolah yang apa namanya bisa menerima kondisi Kakak yang seperti Iya. ini. Jadi pasti ada tuh perbedaan-perbedaan. Siswa-siswa yang mungkin tidak terbiasa punya teman yang punya keistimewaan kayak Kakak itu gimana? Ya, kalau ibaratnya dari SD itu sudah dibully lah. Kita diejek-ejek, dibilang anak monyet lah. Oh, ada Iya, sampai gitu. namanya SD ya Om Bram. Dibilang beda lah, beda lah kakinya, dibilang kepiting juga pernah waktu SD itu kepiting. Karena jalan kita kan seperti ini. Ya, kita sampai rumah sedih Om. Ya, waktu SD itu sedih kita. Sedih. Kenapa sih Mak kita diejek? Sedangkan kita ini kan pengen juga lah kita ibaratnya punya teman. Iya. Dulu itu SD enggak punya teman, enggak ada yang mau teman karena kita dulu dalam tanda kutipnya itu kita diejek monyet lah, enggak tahu kenapa diejek monyet, diejek kepiting. Ya, Lah. jadi memang transisi pada saat SD tuh ibaratnya Wah. Kakak SD ini sudah terbiasa Ya. lah ya. Mentalnya sudah diuji dan pada saat SMP dan SMA sudah mulai tidak mempedulikan lah ya. Walaupun mungkin ada kesedihan. lah yang pasti dirasain Ada kesedihan. sakit hati atau mungkin yang bikin
nggak bisa belajar, mungkin sampai Ya. terganggu belajarnya. Nah nanti mungkin Kak Nawawi bisa share setelah ini, setelah iklan yang akan lewat di Iya. setelah ini. Oke, Sobatkom, kembali lagi di Oserba, obrolan serba ada. Edisi hari ini kita bersama rekan kita, sahabat kita, Nawawi, yang sangat memiliki keistimewaan di dalam menjalani kesehariannya. Tadi Nawawi udah cerita tentang pengalaman dia waktu kecil, ketika dia ingin masuk sekolah SD, SMP sampai ke sekolah tingkat atas dengan berbagai ceritanya. Nah, dari berbagai cerita yang disampaikan Nawawi tadi, mungkin kita pengen tahu juga nih, Wi, dari masa anak-anak sekolah dasar, sekolah tingkat pertama, SMP dan SMA itu, kira-kira apa nih peristiwa yang menurut Nawawi itu paling Nawawi nggak bisa lupa dengan peristiwa itu? Kira-kira apa nih, Wi? Kalau SD ada juga itu. Atau bisa agak maju dikit? SD itu ya ada lah ya, maksudnya kayak Ini yang paling ya ya, ini paling dari SD yang saya ceritakan. Ibaratnya didorong-dorong sampai luka tangan, luka kaki, ya kadang didorong. Itu kan mungkin SD ya, masih kekanak-kanakan masih saya maklumi lah bahasanya. Tapi di SMP itu saya tidak menyangka juga. Di SMP itu sampai saya didorong di tangga. Di tangga, makanya bocor di belakang kepala saya ini. Ada sampai berdarah. Itu Sampai yang- segitu parahnya Iya, Pak ya. segitu parahnya, Bu. Terus zaman dulu kan lagi rame-ramenya itu korek itu di bawah kursi itu dibakar. Oh. Iya, zaman dulu Jadi itu lagi kursinya rame. panas. Iya, kursinya panas. Nah, disangka teman tuh kan kursi itu enggak ada bolongannya. Ternyata kan ada sela-sela kecil, Iya. ternyata jadi Jadi pas kena dinyalakan langsung itu ke kena kakak. celana, jadi bolong. Nah, diejekin lah bolong celana, diejekin. Habis itu ya, waktu itu oknum gurunya alhamdulillah bertanggung jawab. Jadi satu kelas dihukum, padahal yang melakukan itu satu orang. Iya. Dihukum. Terus kenapa akibat dihukumnya satu kelas itu bukannya makin jerah, makin dibenci saya satu kelas. Iya, dibenci saya satu kelas, dibully terus hari-hari, diejekin, terus didorong-dorong juga, sampai bocor ini kepala depan juga ada dulu di sini tandanya. Ini juga dulu ada bekasnya ini, boleh saya kasih lihat ini dulu juga kayak apa ya bahasanya, kayak tusuk pentol, ditusuk-tusuk di sini sampai luka, makanya bekas kayak gini. Nah, dulu itu. Segitu parahnya Iya, berarti segitu. ya. Itu di SMP aja, di SMA itu tidak ada lagi Iya, di SMP itu sudah mulai diterima lah. Apalagi namanya kan Islami lah bahasanya sekolahnya itu. ya Sekolah kan? man ya. Ya. Tapi Anis yakin sih Kak, maksudnya dari segala kejadian yang Kakak lewatin dari SD, SMP, segala bulian, segala apa ya bahasanya, segala pengalaman. Ya ibaratnya itu pengalaman buruk ya. Ya, buruk Dan pengalaman menyakitkan, dan belum tentu semua orang kuat kalau ada di posisi Kanawawi. Tapi itu Anis yakin itu jadi bekal Kanawawi untuk lebih kuat, bisa lebih kuat, lebih tough lagi, lebih tegar lagi sampai berdiri hari ini, sampai sekarang sudah menjadi seorang pegawai ya, alhamdulillah. Dan jangan lebih kita ini Benar. juga kita pengen ngucapin juga nih buat Nawawi yang Iya. baru memasuki masa rumah tangga. Selamat sudah menikah, baru saja menikah, sudah karirnya alhamdulillah bagus, sudah dapat jodoh, insya Allah tahun Iya. depan dapat anak. Amin. Makasih. Insya Allah. Makasih Om Bram, makasih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Wi, dari pengalaman itu tadi sampai sekarang kan posisi kepegawaiannya juga udah mapan, dapat istri juga yang alhamdulillah subhanallah, tapi kan kalau cantik banget istrinya ya. Kira-kira ke depan nih apa sih yang Nawawi pengen ya apa? Yang Capai menurut ya? Nawawi pengen capai nih. Pengen saya capai yang pengen menjadi pegawai yang baik aja sih. Ya, yang maksudnya yang bagus, kerjanya makin
makin giat ya itu. Tapi Kalau ngomong pegawai ini, ngomong pegawai ini keseharian Nawawi ini kerjaannya apa, Wi? Selain pegawai, Enggak di kantor. kepegawaian. kantor. Saya sekarang ditugaskan, jadi di EGOP itu ada 2 bidang. Ada 2 bidang yang dipecah jadi satu aplikasi, satu website. Nah, jadi saya di EGOP itu di bagian website. Website. Iya. Di bagian Jadi website. sehari-hariannya mendesain website. Ya, mendesain atau website. mendesain website. Membuat website, membersihkan website yang kena hacker juga. Ya, membackup website juga yang lagi error. Yaitu. Oke. Dan sejauh itu berjalan dengan apa? Ada kendala yang Ada kendala, banyak sekali kendalanya. Jadi ketika kita bersihkan baru satu kali kita online kan, besoknya sudah kena virus lagi. Iya, besoknya kena virus lagi, terus besok baru kita bersihkan lagi, besoknya begitu lagi. itu apa? Maksud saya itu kendala dengan keterbatasan Nawawi nih. Iya. Misalnya apakah ya aman-aman aja lah kerjaan bisa berjalan dengan baik, atau karena ada keterbatasan, ada pekerjaan yang nggak bisa Nawawi tuntaskan gitu, atau bagaimana? Selama ini kalau untuk pekerjaan ya bisa-bisa aja, enggak ada Oh, kendala. artinya- Alhamdulillah ya cukup baik-baik aja. Dan untuk akses ibaratnya ke kantornya itu ada aja teman satu kantor semuanya. Pegawai Diskominfo itu baik semua. Wah. Iya, jadi kita dibantu kita ibaratnya aksesnya naik tangga, dibelikan makan, dibantu sana sini, dibonceng juga diantar pulang. Baik-baiklah semua orang pegawai Diskominfo ini. Iya. Pokoknya enggak ada lah kendala. Enggak. Tapi bukan karena takut sama yang di depan ya. Oh, bukan. Oke Kak, tapi selama, maksudnya sebelum jadi pegawai nih, Kakak pernah kebayang nggak sih, atau sudah memang tertata nih Kakak pengen nih ngejar jadi pegawai, atau sebenarnya Kakak cita-citanya tuh pengen jadi yang lain, bukan pegawai? Weh, itu pertanyaan bagus itu nih. Iya, Jadi itu sebenarnya tidak ingin jadi pegawai sih. Oh, tidak ingin. Tidak ingin, maksudnya tidak. Tapi bukan jadi tidak sebelumnya ingin jadi sih apa? bahasanya. Jadi kayak di luar kepala lah. Jadi kayak banggapan. Iya. Mungkin kita dengan keterbatasan fisik ini, mana mungkin kantoran kita kerja ya kan? Iya. Karena kan mungkin kondisi kita yang begini, mana mau kantoran nerima kita. Jadi pikiran zaman dulu itu pengen usaha aja kita, pengen buka usaha konter. Jadi gitu. nggak kepikiran jadi pegawai, Kak, ya? Ya, nggak ada kepikiran mau jadi pegawai lah bahasanya. Karena memang mungkin apa ya namanya, kita ini di Bontang sendiri masih transisi untuk orang-orang yang maaf ya disabilitas, untuk bisa bekerja di kantor bergabung dengan orang-orang lainnya. Jadi memang masih, walaupun ada beberapa yang bisa menerima, tapi memang masih ada batasan-batasan khusus lainnya yang sehingga tidak memudahkan mereka mengakses pekerjaan-pekerjaan yang memang mereka mampu gitu. Tapi alhamdulillah Kak Nawawi bisa. Tapi sebelumnya berarti tidak pernah sama sekali terpikirkan Kak tidak ya? pernah terpikirkan jadi pegawai kantoran. Karena berpikir kantor mana yang menerima keadaan cacat begini. Aduh, cacat. Iya. Kok bahasanya cacat? Boleh ya? Ibaratnya Bilang cacat ya? karena kan kita ibaratnya dulu itu berpikir seperti itu dulu. oke. Waktu dulu Ada keistimewaan seperti Iya, dulu itu ibaratnya kita dulu memikir waktu Nah, kalau boleh tahu, karena nggak pernah berpikir untuk masuk ke lingkungan perkantoran gitu, sebenarnya keinginan Nawawi dulu apa? Berwira swasta kan? ya pengen bangun usaha. Oh. Kayak pengen kayak jual beli laptop atau kayak masang-masangin antivirus di laptop, install ulang, begitu aja dulu cita-citanya, pengen buka toko lah bahasanya, jual-jual pulsa. Lebih ke jasa. Iya, gitu ya. jasa. Tadi ngomongin laptop nggak jauh-jauh dari komputer nih. Iya. Sebenarnya Nawawi ini sekolahnya apa? Kuliahnya. Ya, S1 di Stitek Bontang, Teknik Informatika. Teknik informatika. Iya. Informatika ya, sejalur ya Om ya. Jadi makanya tadi pengen jadi pengen buka usaha jual-jual laptop sejalan sama jurusannya, kemampuannya juga. Tapi ini Om ada cerita unik. Ya, gimana tuh, itu. gimana tuh? Nggak ada juga kepikiran pengen
kuliah komputer awalnya. Oh. Pengennya itu pengen kuliah khusus kepelatihan sepak bola. Dulu itu pengen kayak gitu. yang benar. Dulu itu pengen kayak gitu. Gak tega mau ketawa, bener, gak tega. pengen. Tapi Karena geli perut iya ketawa itu. nih. Karena gara-gara dulu itu lihat televisi. Oh. Jadi ada dulu di televisi di salah satu klub bola Manchester United kalau nggak salah ada pelatihnya itu yang disabilitas pakai kursi roda. Oh. Jadi kita pengen dulu kayak gitu waktu kita SMA itu nah. Termotivasi Iya. lah Kak ya. Ada nih kok yang pakai Iya kursi roda ada bisa. gitu. Jadi kita pengen kan kayak saya sendiri punya kesukaan klub bola ya Chelsea lah. Jadi ibaratnya pengen jadi pelatih di situ lah. Dulu itu pengennya. Iya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kita Cita-cita setinggi sobat kom langit. kita Iya. harus Oh. contoh kegigihan dan semangatnya Kanawawi ini untuk bermimpi setinggi tingginya. Mungkin sekarang dia nggak jadi pelatih, tapi alhamdulillah karirnya juga bagus. Insya Allah melebihi dari pelatih bola gitu. Iya dulu itu waktu SMA. Oh. Sebelum di kuliah jadi orang tua bilang komputer aja Nawawi ya udah ikut orang tua. Ya kalau ngelihat tadi sempat pengen jadi pelatih. Iya dulu Jadi kayak masih sampai pikiran. sekarang berarti lebih suka bola dong berarti. Iya suka bola. Walaupun tidak bisa mengimplementasikan sepak bolanya, tapi suka banget dengan bola. Apalagi yang namanya Chelsea itu suka banget. Wah, luar biasa. Chelsea ini klub bola ya. Sintayong gimana? Sintayong boleh lah. Pengganti Sintayong. Menggantikan Sintayong. Termotivasi dulu karena lihat televisi. Nah, Masih itu dia ada pikiran cerita jalan, di iya. kantor, teman-temannya di kantor juga sangat membantu. Sangat membantu, sangat Nah, baik. jadi kita juga pengen kasih tahu nih buat Sobatkom, kenapa yang namanya kalau kita lagi siaran di Oserba tuh pakai bajunya seperti ini nih. Bajunya ada logo pemerintah. Jadi kita pengen sampaikan ke Sobatkom bahwasannya channel YouTube Radio Praja TV itu adalah milik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang yang saat ini berubah menjadi Komdigi. Jadi jangan merasa heran ini hostnya kok pakai baju pegawai ya gitu kan. Karena memang pekerjaan kita sehari-hari memang ditugaskan untuk membuat konten-konten yang dapat menjadi teman Sahabatkom dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, mungkin Anis ada yang mau Mungkin ini sih Kak, ada nggak sih yang mau disampaikan? Ini kan pasti Sobatkom di manapun berada ini pasti juga ada teman-teman yang sama juga kondisinya mungkin dengan kakak ya, mengalami disabilitas, tapi mereka juga mungkin lagi ada di titik terendah, kita nggak pernah tahu ya, lagi ada di titik terendah, lagi mengalami kesulitan apa, tapi mereka mungkin apa ya, bisa terinspirasi nih dari kakak, dari semangatnya kakak yang mungkin dulu nggak kepikiran bakal jadi apa-apa, bakal jadi pegawai, tapi alhamdulillah dengan semangat kegigihan kakak bisa nunjukin bahwa kekurangan kakak atau keterbatasan kakak tidak membatasi mimpi kakak yang akhirnya alhamdulillah sekarang jadi pegawai. Apa nih Kak yang mau disampaikan motivasi buat teman-teman Sobatkom yang lagi nonton? Ya pertama itu sih yakin aja sih kepada diri sendiri. Iya. Ibaratnya pertama itu berdoa sama Yang Maha Kuasa lah. Ibaratnya jalur langit itu pasti luar biasa. Yang kedua itu yakinlah kepada diri sendiri, pasti bisa. Bisa pasti. Jadi di dalam diri itu kalau di saya, prinsip saya di dalam diri saya itu apapun sebelum melakukan sesuatu, misalnya ujian atau apapun, sebelum ujian itu dihilangkan semua pikiran negatif. Jadi, pikiran tidak bisa itu dihilangkan sudah sebelum ujian itu. Jadi ketika kita ujian apapun, ketika kita masuk ujian itu pikirannya bisa sudah. bisa. Jadi pas ujian itu jangan tidak bisa, jadi bisa. Jadi apapun melakukan aktivitas pasti bisa. Benar. Iya, jadi kemungkinan tidak bisa itu tidak ada lah. Ibaratnya, pasti ini yakin bisa gitu. Yakin Walaupun nanti tidak bisa. Walaupun nanti hasilnya Hasilnya tidak memuaskan, sesuai ya. pasti bisa. berharaplah Yakin, bisa. Termasuk jadi pelatih tadi ya. Iya. Yakin. Masalah nanti tercapai atau tidak itu, Ya, yakin. Masih pengen jadi pelatih. Oke Adis. Masih pengen jadi pelatih ternyata. Iya. Ya, intinya itu tadi Sobatkom yang disampaikan Kanawawi, tetap
berpikir positif ya Ya, Kak ya, positif. dan yakin kalau diri kita tuh Bisa. Jadi jangan tidak ada kata-kata tidak bisa. Betul, hilangkan kata-kata tidak bisa. Karena itu walaupun bisa membuat aura di diri kita tuh jadi tidak bisa. Oke, Iya. karena apa yang kita lakukan itu sesuai sama apa yang kita pikirkan Iya, ya Kak betul ya, semua sekali. dari pikiran. Oke, terima kasih Kak Nawawi Iya. sudah berbagi di kesempatan Oserba kali ini, dan mungkin kita bisa ngobrol yang lain lagi, mungkin Iya. tema yang lain ya. Jadi nanti kita akan datangkan lagi Kak Nawawi mungkin di Oserba edisi selanjutnya. Dan buat Sobat Kom di rumah dimanapun berada, jangan lupa selalu ikuti dan follow Diskominfo Bontang, Radio Praja, dan juga channel YouTube-nya untuk bisa menyaksikan tayangan Oserba di manapun kalian berada. Saya Anissa, pamit undur diri. Dadah, sampai jumpa di Oserba selanjutnya. Dadah. Obrolan serba ada, selalu ada